Setelah menghadapi pandemi COVID-19 dan kita sekarang menghadapi varian terbaru dari COVID-19 Omicron, ekonomi Indonesia mulai pulih. Walaupun diperkirakan tahun ini, tahun 2021 akan tetap berada pada posisi pertumbuhan 3-4%, tetapi banyak sekali yang optimis bahwa tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5%. Pertanyaannya adalah apakah kondisi dari dalam negeri dan juga di luar negeri akan mendukung pertumbuhan ekonomi itu. Apakah kemudian kita bisa benar-benar menggunakan semua tools yang ada. Undang-undang Cipta Kerja menghadapi tantangan, kita juga mengetahui ada restrukturisasi peraturan perpajakan. Bagaimana kita melihat ekonomi Indonesia di tahun 2022. Dan bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges, Economic Outlook 2022. Dan pemirsa, bersama saya telah hadir pada malam ini 3 kepala ekonom yang bersama-sama akan mencari tahu bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2022. Yang pertama adalah Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro. Mas Asmo, selamat malam. Malam, Mas. Dan yang kedua adalah Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumwal. Mas David, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard. Dan kemudian last but not least, Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Dan Bapak-Bapak dan pemirsa, sebelum kita berdiskusi, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Setelah 2 tahun menghadapi pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal akan kembali tumbuh di kisaran 5% pada tahun 2022. Indeks manufaktur terus berada di level ekspansi dalam 3 bulan terakhir. Sementara kinerja perdagangan juga mengalami surplus selama setahun penuh, bahkan terus mencatatkan rekor baru. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah tampaknya mulai membuahkan hasil, meski menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sumber daya keuangan negara yang telah dioptimalkan melawan dampak pandemi, kini harus segera dinormalkan kembali. Normalisasi ini dikhawatirkan membuat pemerintah semakin gencar mengejar penerimaan sehingga berimbas ke sektor real. Di sisi lain, varian COVID Omicron yang telah masuk ke Indonesia layak diwaspadai karena tingkat penyebarannya yang begitu cepat. Dampak pembatasan sosial meski efektif mengendalikan pandemi berujung konsekuensi berat ke perekonomian. Selain persoalan pandemi yang belum juga usai, rencana Bank Sentral Amerika melakukan tapering sekaligus menaikkan suku bunga berpotensi menimbulkan tantrum, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tahun 2022 menjadi tahun pemulihan ekonomi yang penuh tantangan. Lalu seperti apa peta ekonomi setahun ke depan? Saya ingin langsung bertanya ke Mas Andri. Mas Andri, beberapa waktu yang lalu saya sempat bertanya ke perwakilan Bank Dunia di Indonesia yang mengatakan bahwa dia melihat pemulihan ekonomi Indonesia itu mengikuti tanda centang. Saya tidak bisa menyebutkan merek tentunya, dan itu bukan pembalikan arah yang V, bukan W, bukan U. Kalau Anda melihat seperti apa sebetulnya ekonomi Indonesia tahun 2022, apakah benar akan sampai 5% atau seperti apa? Kalau kita bicara tahun 2021 ini ya, sebelum ke 2022 ya, mari kita bicara data saja ya. Jadi kalau dari tahun 2021 tentu saja ada blip ya di kuartal 3 yang lalu karena COVID-19 sempat tumbuh tinggi di kuartal 2, kita tahu sama-sama tahu, dan kemudian turun lagi di kuartal 3 dan ekspektasinya kuartal 4 harapannya bisa tumbuh paling tidak 4% gitu ya, kalau menurut proyeksi kami. Nah dari situ sebenarnya kelihatan bukan mulus centang tapi ada seperti W gitu ya. Nah yang menarik sebenarnya adalah kalau kita bagi antar pulau gitu ya, kelihatan sekali sebenarnya terlihat seperti centang untuk 4 pulau utama ya, yaitu yang penghasil komoditas, pemulihan ekonomi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi memang mirip tuh, walaupun ada penurunan di bulan Juli karena Delta varian ya.
Terus juga di Pulau Jawa juga seperti itu, tapi tentu saja dropnya lebih dalam karena mayoritas pembatasan di Pulau Jawa. Nah, yang lebih mirip huruf L itu adalah di Bali dan Nusa Tenggara tentu saja. Jadi drop terus kemudian flattening, baru terakhir ini agak membaik nih kalau kita lihat dari pemulihan di sektor konsumsinya. Jadi memang dari situ kita lihat memang ada decoupling ya, bagaimana di daerah-daerah tertentu di Indonesia ya yang masih terdampak karena ada pembatasan mobilitas ya, karena yang mayoritas juga dari sisi tourism atau pariwisata memang masih terdampak. Tapi pulau-pulau yang terdampak karena sektor yang positif itu sebenarnya cukup recover gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia itu ada peluang recover, namun 2 kali quote-unquote tersandung sebenarnya, yaitu di bulan Februari ya karena adanya kenaikan kasus, mungkin masih ingat setelah libur Nataru 2020, kemudian Februari drop, dan di bulan Juli varian Delta. Terus kemudian sekarang kita lihat recover terus. Tentu saja kalau sekarang kita bicara agak panjang ke 2022 adalah PR-nya bagaimana memanage losing momentum yang ada di Februari dan Juli itu tidak kejadian lagi di tahun 2022. Jadi 2022 kalau Mas Andri melihat berapa persen kita akan tumbuh? Kita sih memang proyeksinya di 5,17%. Ya tentu saja ya dengan asumsi basis datanya adalah dengan tidak ada lagi yang dampak yang berat dari seperti yang COVID ini ya? COVID yang seperti di bulan Juli yang lalu. Baik, gitu. Saya ingin ke Mas David. Mas David sama optimisnya dengan Mas Andri? Ya kurang lebih sama ya, kalau kita lihat memang trajektorinya kita dalam posisi pemulihan ya. Jadi memang ada semacam lorong gelap dan kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini ya. Tapi terakhir ini kita perhatikan konsisten membaik, terlihat dari mobilitas masyarakat juga semakin membaik. Confidence masyarakatnya juga kelihatan sudah mulai pulih ya. Jadi kelihatan dari pembelian barang tahan lama itu juga meningkat dan juga pembelian untuk barang-barang yang lux ya. Ini kalau kita lihat di tahun lalu ini kelihatan jatuh. Lalu di masa sampai PPKM kemarin juga masih rendah ya. Tapi terakhir kita perhatikan untuk barang-barang tahan lama ini termasuk juga untuk entertainment dan lux itu mulai meningkat. Barang lux itu maksudnya mobil juga, motor? Termasuk mobil, jadi yang biasa dibeli oleh kelas menengah atas. Kalau di tahun lalu, di 2020, kelihatan kelas menengah atas ini masih menahan diri. Tapi di 2021, terutama pasca PPKM levelnya sudah mulai diturunkan, kita perhatikan mulai ada confidence. Dan representasi daripada consumer kelas menengah atas ini dominan ya. Jadi kalau kita lihat porsinya dalam belanja nasional itu dominan ya. Itu berarti artinya tahun 2022 Mas David melihat 5% juga pertumbuhan ekonomi Indonesia atau malah lebih besar lagi? Baseline-nya itu saya pikir 5,2 ya. 5,2 melihat trajektori terakhir ya. Dengan komponen penyusun utamanya siapa? Konsumsi? Tetap konsumsi ya dengan mobilitas ya. Kembali seperti tadi Mas Andri katakan ini catatannya asumsinya tidak ada lagi varian baru yang mengganggu ya. Sehingga belanja masyarakatnya kembali menurun ya. Tapi kalau kita lihat dari ekspor, underlying ekspor kita sangat bagus. Kemungkinan tahun ini akan tembus 35 billion maksudnya di 2021 ya. Dan tahun depan kelihatan masih akan berlanjut ya. Karena kalau kita lihat permintaan terhadap komoditas dan itu meningkat dan komoditas kita cukup beragam. Tidak seperti negara-negara lain tuh kan hanya misalnya Arab Saudi hanya minyak gitu ya. Misalnya ada beberapa negara hanya koper misalnya. Kalau kita cukup beragam mulai dari produk-produk pertanian, perkebunan dan juga mineral termasuk juga energi. Jadi ini kita lihat hampir keseluruhan meningkat walaupun dalam level yang berbeda-beda peningkatannya. Mas Joshua, kalau kita lihat kan saat ini inflasi terutama di luar Indonesia itu sedang tinggi-tingginya karena memang katanya tidak begitu siap untuk membuka lagi ekonomi. Apakah dengan lingkungan seperti itu Anda optimis bahwa Indonesia juga akan tumbuh sebagus perkiraan Mas Andri dan Mas David? Ya, saya pikir memang selain ada faktor inflasi, saya meyakini juga bahwa konsumsi masyarakat dan juga investasi ini 2 komponen engine dari motor penggerak ekonomi Indonesia memang akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Tapi memang tetap perlu kita mencermati potensi kenaikan inflasi ya di berbagai negara. Karena seperti kemarin saja FMC meeting bulan Desember,
The Fed sudah menarik statement transitory dari inflasi Amerika Serikat yang bersifat transitory. Dan ini berimbas pada peningkatan beberapa komoditas ya, dan di samping itu juga kenaikan inflasi ini pun juga dipengaruhi oleh supply side bottlenecking. Oke. Ya, artinya Pernyataan The Fed itu sebetulnya arti sederhana dan dampaknya untuk dunia dan Indonesia itu apa sebetulnya? artinya adalah inflasi global ini bisa persisten. Artinya kalau sebelumnya transitory berarti ini hanya sementara ya, artinya memang karena didukung oleh pent up demand. Oke. Tapi karena ada faktor lainnya lagi, termasuk juga ada peningkatan dari logistik cost, misalkan container cost ya. Ya. Ini juga bisa berimplikasi pada indeks harga konsumen dan secara globalnya seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah Bapak, bagaimana dengan kondisi COVID? Kita bicara ini saat varian Omikron sedang ada. Memang katanya tidak seletal Delta, tapi kecepatan menyebarnya sebegitu tinggi. Bagaimana kalau ada varian-varian lagi? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali.